Akan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Oke, shalom semuanya. Selamat pagi, terima kasih tim Praise and Worship. Saya tidak janjian sama sekali. Jujur saya nggak tahu list lagu hari ini. Saya nggak ngeh sama grup gitu ya. Apa lagunya ke Anet gitu, saya nggak tahu. Waktu saya siapin firman hari ini, saudara, sejujurnya ini firman yang bikin saya sedikit dingin tangan saya. Karena saya tahu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebagai hamba Allah di tengah gereja Tuhan di tempat ini. Tapi ketika saya menyiapkan itu, saya merasakan cinta yang begitu besar kepada saudara di gerejanya. Seperti kerinduan Tuhan mau supaya anak-anaknya ini hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, saya akan mulai firman Tuhan hari ini. Saya berikan judul identitas dalam Kristus. Saudara, waktu kita dibaptis, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya dianugerahi identitas dalam Kristus. Seperti ketika saudara berumur 17 tahun sebagai seorang warga negara Indonesia, saudara akan dianugerahi KTP, saudara ya. It's just normal, itu tiba-tiba dikasih tanpa saudara bayar. Itu adalah sebuah simbol identitas bahwa saudara adalah warga negara Indonesia. Ketika saudara punya KTP, maka saudara bisa melakukan banyak hal yang berhubungan dengan kenegaraan, surat menyurat dan sebagainya. Nah, saudara, begitupun ketika kita ada di dalam Kristus, yaitu ada sebuah identitas baru yang Tuhan berikan. Next. Oke, apa itu identitas dalam Kristus, saudara? Saudara, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas itu berarti tanda khusus, ciri khas, atau kepribadian. Jadi identitas itu sebuah tanda khusus seperti KTP tadi, sebuah ciri khas, atau bentuknya kepribadian. Ciri khas itu saudara pasti punya ciri khas. Ada yang punya ciri khas tai lalat di dagu, ada yang punya ciri khas rambutnya keriting, ada yang punya ciri khas rambutnya lurus gitu ya. Saudara punya tanda atau ciri khas tertentu dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Tidak ada yang sama. Bahkan mata kanan dan mata kiri aja bentuknya nggak sama, saudara. Jadi itu semua Tuhan berikan begitu rupa, begitu unik. Karena Tuhan memberikan kita sebuah identitas yang tidak sama. Nah, ketika kita punya identitas itu, next, pertanyaannya, bagaimana cara kita menerima identitas Kristus? Saya kasih lihat sebuah gambar sidik jari dengan gambar salib di tengahnya. Saudara, kita berbeda, suku, bangsa, ras kita berbeda. Tapi identitas kita di dalam Kristus sama. Amin. Yaitu apa? Saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis saudara menjadi anak Allah. Tapi identitas resminya saudara harus baptis di gereja. Ya, makanya yang belum dibaptis saya himbau, ayo kita baptis. Gak apa-apa, saya juga baptisnya sudah dewasa. Kenapa dibaptis? Supaya identitas saudara jelas di dalam Kristus. Baptisan tidak menyelamatkan, tapi itu bicara tentang pengakuanmu dan identitasmu di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi kalau habis ini yang mau dibaptis silakan mendaftar ke gembala, saudara ya. Nah, waktu kita menerima identitas Kristus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara tidak lagi anak-anak gelap, tidak lagi disebut anak-anak yang dalam dosa, tapi saudara disebut dengan anak-anak Allah. Nah, tahun ini gembala kita memberikan tema bangkit jadilah terang, betul ya? Bangkit jadi terang lah ya. Saudara dan saya akan dipanggil jadi terang. Tapi kita tidak bisa menjadi terang tanpa kita tahu siapa identitas kita. Identitas saudara dan saya adalah anak Allah. Kasih tahu kanan kirinya, bilang kamu anak Allah. Kamu anak-anak Allah. Berbeda, saudara. Oke, next. Kenapa saudara dan saya harus menerima identitas tadi? Karena saudara dan saya dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Amin. Garam dan terang. Saudara nggak ini garam itu sesuatu yang dikecap. Terang itu yang dilihat. Makanya jelas, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi saudara dipanggil untuk menjadi orang yang hidupnya bisa dikecap dan dilihat. Karena itu Tuhan, sifatnya Tuhan. Amin. Oke, next saudara. Mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan di Matius 5 ayat 13 sampai 16. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia.
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Saudara, dikatakan gini, kalau garam itu jadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Selain dia nggak ada gunanya, selain dia dibuang dan diinjak. Saudara, sekarang saya kasih pertanyaan, silakan next. Saudara, ini garam. Kita belajar dulu ya fungsi garam. Saya senang karena saya ibu guru, jadi saya senang memaparkan dulu sedikit gitu ya. Apa fungsi garam dan apakah rasa garam bisa berubah? Itu pertanyaan. Yang pertama, garam memberikan rasa atau pengaruh dalam sebuah hidangan. Bisa mengawetkan dan bisa menyeimbangkan rasa. Saudara, siapa di sini yang masak pasti pakai garam, karena itu menambah taste di dalam makanan. Artinya kehidupan saudara dan saya harusnya menambah taste di dunia ini. Amin. Saudara dan saya kalau lihat garam itu bisa untuk mengawetkan, saudara. Mengawetkan itu artinya membuat awet makanan gitu ya. Artinya saudara dan saya ini harus punya unsur kekekalan di dalam diri saudara dan saya. Saudara bisa menyeimbangkan rasa. Lalu yang kedua, garam tidak bisa berubah rasa atau menjadi tawar. Silakan cuci garam. Apakah garam akan menjadi tawar? Silakan next. Saya mau kasih pertanyaan yang sedikit mengganggu iman saudara. Tapi Yesus berkata bahwa garam itu bisa jadi tawar. Apakah Yesus salah? Siapa yang di sini orang sains? Siapa yang bisa jelaskan bagaimana garam menjadi tawar? Yesus yang bilang. Saudara belajar biologi, saudara cuci, nggak akan garam itu jadi tawar. Tapi Yesus bilang garamnya bisa jadi tawar. Yesus kalau ngomong suka paradoks, saudara. Suka berbeda dengan cara pikir manusia. Betul ya? Gimana garam tawar? Tapi kan garam nggak bisa tawar. Iya, tapi Yesus bilang nggak guna kalau jadi tawar. Saudara, izinkan saya memberikan sebuah analogi. Saya pernah cerita ini di VOT beberapa tahun lalu waktu almarhum Pak Fetri Kumase masih ada. Pertama kali saya diizinkan khotbah, saya cerita ini, tapi saya yakin banyak di antara kita yang belum lihat. Saya boleh minta tolong Koko, saya boleh ke bawah sebentar ya untuk analogi ini. Oke. Saya akan memberikan sebuah analogi tentang garam. Saya bawa garam dari rumah, saudara. Ini garam dari rumah saya, garam dapur. Saya minta gelas di belakang tadi. Saya akan masukkan garam ini ke dalam gelas. Boleh nggak satu orang cek? Ini beneran garam nggak? Di taste aja, ambil sedikit. Boleh coba? Garam? Oke, garam. Rasanya asin. Nggak akan berubah, setuju saudara? Nggak akan berubah garam ini. Tapi Yesus bilang garam ini bisa menjadi tawar. Lalu dia udah lagi nggak jadi berguna ketika garam ini jadi tawar. Saudara mau tahu kenapa garam itu jadi tawar? Ketika garamnya bercampur yang bukan garam. Saya bawa sekalian tepung supaya warnanya putih. Kalau hitam kan, kalau kopi nanti gini, iya terang dan gelap nggak bisa bersatu. Sekarang yang sama-sama terang kita masukin di sini. Saya masukin ya, saya masukin tepungnya, saya masukin lagi, saya masukin dosa di dalam sini. Pornografi, adiksi, percabulan, perjinahan, korupsi, iri hati, kepahitan, dendam, cinta uang. Saya aduk ya. Saudara, garamnya berubah nggak? Saya aduk.
Silakan Ivan dicoba lagi. Hari ini dia tester, kayak Nehemia dia, food tester. Asin, tawar. Sampai sini saudara mengerti? Apakah garamnya berubah? Enggak. Garamnya tidak berubah. Identitas saudara dan saya tidak berubah. Next. Garam akan menjadi tawar. Kehilangan rasa ketika garam tersebut terlalu banyak tercampur dengan zat lain. Identitas Kristus di dalam diri saudara dan saya akan rusak atau ternodai ketika hidup kita dipenuhi dengan hal-hal dunia atau dosa. So dosa it's matter. Dosa itu serius. Kamu tidak akan, anak-anak muda, kamu tidak akan berubah agama. Kamu tetap bisa jadi Kristen seumur hidupmu. Tapi orang gak bisa kecap atau lihat. Bapak ibu saudara tetap bisa menjadi Kristen karena garam itu tidak berubah rasa. Tapi campuran di dalam garamnya terlalu banyak. Sampai asinnya sudah hilang. Next. Saya mau kasih tahu standarnya Tuhan. Matius 5 ayat 48, sama-sama kita bilang 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, kalau saudara baca ini sempurna, pasti saudara bilang gini, gak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tapi ternyata Alkitab kita kaya, saudara. Sempurna di dalam kata ini tidak mengacu kepada kesempurnaan Tuhan. Tetapi dari bahasa Yunaninya telios. Dari bahasa Yunaninya, ini mengacu kepada kesempurnaan manusia. Jadi ternyata Tuhan itu Tuhan tahu bahwa manusia gak bisa disamakan dengan Allah. Tapi standarnya Allah adalah sempurna. Apa itu sempurna? Yang pertama dikatakan artinya tuh matang, dewasa rohani, atau full ground. Ya, jadi saudara tuh bertumbuhnya tuh full, gitu ya. Kalau pohon tuh terus naik, gitu ya. Ya, satu kali ada batang kering ya, nggak apa-apa, tapi terus naik. Saudara pernah lihat pohon di pot? Naik. Kalau udah besar biasanya pohon buah dipindahkan ke dalam sebuah tanah. Artinya full ground. Saudara tuh bertumbuh terus gitu ya. Nggak mungkin di pot selama-lamanya. Jadi ketika Tuhan bilang hendaklah kamu dan saya menjadi sempurna, artinya Tuhan bilang ini, hendaklah kamu menjadi pribadi yang dewasa rohani. Hendaklah kamu menjadi pribadi yang matang secara rohani. Hendaklah kamu menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pertanyaannya, masihkah kita bertumbuh di dalam Tuhan? Waktu saya sediakan firman ini, saudara, jujur saya takut. Kenapa? Karena firman ini kan pedang bermata dua, harus buat saya juga. Saya bertumbuh gak? Saya matang gak? Saya dewasa rohani gak? Atau saya masih main-main sama Tuhan? Next. Boleh gak statement ini Roh Kudus yang kasih ketika saya lagi nyiapin? Kita baca 1, 2, 3. Kita adalah orang berdosa yang tidak menormalisasi dosa. Sama-sama. Kita adalah orang berdosa yang tidak menormalisasi dosa. Artinya saudara dan saya sampai nanti Tuhan panggil adalah orang berdosa. Maksudnya masih bisa berdosa, saudara, gitu ya. Tapi saudara tidak menormalisasi dosa. Saudara tidak kompromi bahwa oh iya nggak apa-apa ya, selama masih di dunia kan emang saya ini berdosa. Ketika saya lagi menyiapkan ini, seorang ibu telepon saya. Jadi ini orang tua murid saya, saudara, di sebuah sekolah. Anaknya nih mau kuliah di luar negeri. Jadi dia cerita sama saya, Miss, saya mau cerita nih, saya habis 10 hari di negara ini, nemenin anak saya cari kuliah gitu ya. Karena anaknya dari SD kelas 1 saya pegang, sekarang mau kuliah gitu, saudara. Berarti saya udah tua ya jadi guru gitu ya. Nah, lalu dia bilang gini, Miss, tahu problemnya apa waktu saya di sana? Apa, Bu? Identitas. Kok aneh ya, saya lagi nyiapin khotbah dia bilang gitu. Identitas yang seperti apa, Bu? Udah gak bisa lagi bedain mana dosa, mana enggak. Karena semuanya terlihat baik, terlihat ideal, tapi sebetulnya tidak sesuai Alkitab. Waktu masuk ke kafe itu akan bilang, this is LGBTQ friendly. Lalu LGBT di sana apakah urakan? Tidak. LGBT di sana begitu santun,
begitu mengikuti aturan, bahkan nggak ada yang nyerobot lampu merah kayak di Jakarta, saudara, LGBT di sana. Sehingga semua orang yang ada di sana melihat bahwa nggak apa-apa jadi LGBT, baik kok hidupnya. LGBT-nya taat bayar pajak, LGBT-nya nggak pernah mungkin hate speech, sopan. Lalu saudara mulai bilang gini, oh iya ya, ternyata jadi LGBT pun baik, nggak apa-apa. Mulai garam itu mulai tercampur. Lalu saudara mulai menormalisasi hal-hal kebiasaan. Oh, minum sedikit nggak apa-apa lah kalau nggak mabok. Saya nggak anti loh saudara, saya minum wine loh. Sorry, saya bukan bilang itu ini. Saya tidak suka menghakimi, saya tahu. Tapi saya mau bilang ini, ukur kapasitasmu. Kalau kamu suka minum, lagi, itu namanya bukan suka, doyan. Itu adiksi. Apalagi yang saudara normalisasi hari-hari ini. Anak muda, dulu waktu saya pelayanan pemuda, siapa yang merokok baju ke depan? Saya doain. Sekarang anak muda gak ada yang maju. Gak ngerokok, cuma nge-vape, kan beda. Saya mau bilang, gak ada yang beda. Gak ada yang beda. It's about adiksi. Dan adiksi tidak berkenan di hadapan Allah. Saya hamba Allah, saudara. Saya cerita masa lalu saya harus bagikan ini. Saya bukan perempuan yang lahir lalu baik gitu. Saya punya suami, puji Tuhan, dapat suami baik-baik dari muda. Saya mengucap syukur, suami saya terima saya. Saya punya background yang gak baik. Jadi saya ingat Imlek kemarin, saudara. Imlek kemarin tuh saya datang ke rumah teman saya, teman SMA saya yang Imlek kan, sahabat saya. Lalu ada satu cewek, ini teman SMA saya. Saya udah lama gak ketemu dia duduk sebelah saya di meja makan. Di meja makan itu semua orang lagi ngerokok, lagi minum. Saya duduk aja di situ, mereka lagi minum-minum bir, lagi ngerokok. Saya biasa aja, saudara. Saya bukan tipe yang, ih apa sih gitu, enggak. Saya biasa aja, saya ngobrol, saya baik. Tapi teman saya ini duduk sebelah saya. Terus dia ngeliatin saya, hai Ren, dia, halo, udah lama ya gak ketemu. Saya tuh ngomong, tapi kok dia kaku banget sama saya. Dia duduk, dia ngeliatin saya, dia duduk, dia ngeliatin saya gitu ya. Terus akhirnya dia ngomong gini, dia bukan Kristen. Gue boleh nanya gak Ren? Dia nanya, kenapa? Katanya lu sekarang pendeta ya katanya. Saya ketawa aja gitu kan. Ah, dari mana? Iya, abis lu dipanggilnya Bupen sekarang katanya sama teman-teman saya gitu ya, teman-teman SMA. Iya, junior. Saya ya gitu aja ya. Saudara tahu kalimat dia apa? Kok bisa ya Ren? Kenapa? Gue tanya. Kan lu yang paling begajulan ya di antara semua. Kayaknya itu lu dulu yang paling parah lo di antara kita loh. Kaget loh gue katanya. Saudara paham? Waktu dia bilang saya paling begajulan, saya malu loh saudara. Berarti image saya kayak apa dulu? Berarti bagaimana orang mengenal saya dulu? Bukannya lo dulu yang paling begajulan. Saya tuh dulu sekolah di sekolahnya Christian Tikowalu, tapi saya angkatan 7 tahun di atas dia. 10 tahun malah kayaknya. Jadi yang tahu saja lah sekolah itu seperti apa gitu ya. Yang tahu saja. Peredaran barang-barang yang tidak kudus itu sangat mutakhir di tempat itu pada zaman itu, saudara. Wah itu, bukan yang paling ini ya, dia sampai amazed gitu. Saya mau bilang, Tuhan kan bisa ngubahin manusia. Bisa lah ngubahin manusia. Terus teman saya yang satu nyaut gini, nih gue kan ngerokok gara-gara dia. Nih sekarang udah bertobat nih si ini nih. Dulu dia yang ngajarin gue, yang naktirin gue. Coba yuk, coba. Saudara tahu? Waktu saya di seperti itu sejujurnya saya sedih karena ternyata saya membawa dampak yang tidak baik. Tapi saya mau bilang, kalau iblis boleh dakwa saya mau bilang hari ini saya udah diampuni karena kasih Tuhan. Karen yang dulu udah nggak ada, adanya yang hari ini. Makanya saya mau bilang, saudara, saya dulu masih WL di awal-awal tahun. Selesai WL, saya pergi ke klub sama teman-teman saya. Paginya saya ada di gereja lagi. Saya juga nggak langsung cak gitu ya. Saya berproses sama Tuhan. Tapi saya mau bilang, kalau kamu keterikatan hari ini, contoh aja, saudara ngerokok ya, misalnya, nggak usah dalam nama Yesus tangking rokok, nggak usah saudara. Waktu saudara ngerokok, saudara mulai gini aja. Aku nyenengin Engkau nggak Tuhan? Itu kalau nggak Roh Kudus kerja, nggak mungkin. Mulai tanya, Tuhan waktu aku gini Tuhan seneng nggak sih?
Tuhan gak jawab, gak apa-apa. Kalau besok masih ngerokok, ya gitu lagi tiap ngerokok. Aku nyenengin engkau gak sih Tuhan? Masa iya Tuhan gak ngomong sih? Saudara, kekristenan itu bukan soal boleh atau gak boleh, tapi kekristenan itu buat nyenengin Tuhan. Kekristenan bukan menjauhi larangannya dan menuruti perintahnya, tapi kekristenan tentang hubungan. Kamu berkenan gak sama aku? Selain suami istri akan tahu bahwa bukan lagi do and don'ts sama husband kamu atau suami kamu, tapi kira-kira suami saya suka gak ya? Suami saya berkenan gak ya dengan apa yang saya buat? Saya mau nyenengin gitu. Kekristenan bukan boleh atau tidak boleh. Kekristenan bukan aturan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kekristenan itu tentang Tuhan, kamu mau gak aku begini? Kamu rasa sendiri di hati. Bapak ibu anak-anak muda akan merasakan sendiri bagaimana Tuhan itu menyentuh hati. Amin. Apakah kita mau berkenan di hadapan Tuhan? Silakan jawab di dalam hati setiap kita. Tapi Tuhan mau hidup kita jadi suratan terbuka yang dibaca sama semua orang. Karena saudara, waktu saudara bikin dosa, waktu saudara ngelanggar lampu merah, orang lihat, orang akan komennya gini, pelayan Tuhan kok ngelanggar lampu merah. Pasti identitasnya Yesus itu selalu kebawa loh saudara dalam diri kita. Saudara gosip, orang lain gosip nggak diomongin. Kalau saudara yang gosip, pasti akan dibilang gini, orang Kristen tapi suka gosip. Coba aja begitu. Coba begitu ya. Juga stop itu gosip-gosip dengan nama dalih mau mendoakan ya. Kita doain ya Bapak Ibu. Si ini tuh tahu nggak sih begini. Sorry ya, itu bukan mendoakan, itu gosip rohani saudara ya. Oke, puji Tuhan, next. Lalu menjadi terang dalam dunia. Dosa membuat dunia semakin gelap, tapi anak-anak Tuhan harus membawa terang lewat kehadirannya, karena Yesus adalah terang dunia. Saudara, mari kita sama-sama menjadi terang, di mana orang bisa melihat setiap kehidupan saudara dan saya. Mari awasi hidup kita. Saya tidak sedang menghakimi, saya tidak sedang mengarah kepada siapapun. Saya bahkan mengarahkan firman ini untuk diri saya sendiri. Saudara, dosa itu bukan hanya perkara minuman keras, klub malam atau rokok, maaf ya, itu bukan ya. Tolong yang lain nanti jadi gini, saya kan nggak begitu. Oh sorry, kamu itu aja udah sombong rohani, itu udah dosa. Mungkin aja saya punya kejatuhan misalnya emosi misalnya, atau saudara pikir sekarang adiksi dengan sosial media itu bukan dosa? Itu dosa. Ketika influencer jadi standar hidup kita, itu dosa. Ketika saudara dan saya hidup lagi dikit-dikit toksik, dikit-dikit ini, itu juga dosa, karena Tuhan bilang damai sejahtera kok hidup ini. Jadi bukan hanya perbuatan-perbuatan yang terlihat, bahkan yang tidak terlihat yang kamu pikirkan itu bisa jadi dosa. Lalu Yohanes 8 ayat 12 berkata gini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Jadi terangnya Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Jadi saudara, tidak ada cara lain menjadi terang selain saudara mengikuti Yesus yang adalah terang. Saudara tidak bisa jadi terang hanya mengikuti Bapak Pendeta. Saudara tidak menjadi terang hanya karena saudara aktif di dalam sebuah pelayanan di gereja. Tapi saudara harus betul-betul nempel sama si sumber terang, yaitu Yesus sendiri. Yesus, saudara tidak sedang menjadi terang untuk gereja ini saja. Saudara tidak menjadi terang untuk Pastor Glory, Pastor David, atau bahkan kami yang berkhotbah di atas ini. Tapi saudara jadi terang karena Tuhan mau saudara menerangi kegelapan di dunia ini. Saya tanya sama murid saya, menurut kamu LGBT dosa apa enggak? Bukan urusan kita, Miss. Kita nggak usah ngurusin yang gitu-gitu karena setiap orang punya hak. Jadi anak-anak sekarang memang pola pikirnya seperti itu ya saudara ya. Saya cuma bilang gini, saya tidak membenci, tapi kamu harus berani berkata hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab jelas, pemburit LGBT tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi apakah Tuhan bisa selamatkan? Undangan Sang Bapa selalu ada. Apapun dosa saudara, kotor kayak apapun, undangannya berlaku untuk semua kita. Next. Saya tutup dengan ini, bagaimana cara kita menjadi garam dan terang dunia.
Yang pertama, sadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia dan diberikan identitas baru sebagai anak-anak Allah. Saudara dan saya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya diselamatkan, amin. Yang percaya diselamatkan, boleh angkat tangannya. Saudara, kita nggak hidup, kita nggak selamat karena sedekah kita. Kita nggak selamat karena perbuatan baik kita. Kita nggak selamat karena kita melayani 24 jam. Tapi saudara dan saya diselamatkan karena pengorbanan Kristus, kasih karunia-Nya. Tapi saya percaya orang yang hidup dalam kasih karunia nggak mau lagi bermain-main dengan dosa, karena tahu kita nggak afford untuk bayar itu sama sekali dengan perbuatan kita. Yang kedua, tidak ada standar hidup lain selain Kristus. Buang itu influencer, buang itu selebgram dan lain-lain. Saya nggak bilang, saya nggak anti. Saya suka banget lihat lipstick bagus di dalam TikTok dan kawan-kawannya. Sampai suami saya geleng-geleng, katanya beli lipstick mulu tiap bulan yang warnanya sama. Siapa yang suka beli lipstick warnanya sama? Cuma beda merek, saudara. Semua pasti suami-suami komennya gitu. Loh, bukannya kamu udah punya? Bukannya udah punya? Selalu gitu. Puji kayak sekali-sekali kode gitu loh, mas bro, gitu loh. Aduh. Saudara lihat ya, ada orang yang standar hidupnya influencer. Kalau influencernya traveling, dia maunya traveling. Mau ngutang kayak traveling. Standar hidupnya apa nih sekarang? iPhone. Mau pinjol kayak yang penting iPhone. Apalagi ya, enggak cuma anak muda loh saudara, ibu-ibu juga ada loh, jangan salah loh. Ibu-ibu tuh suka lagi misalnya di arisan-arisan, bajunya sama gitu ya. Itu ada standar-standar yang kadang kita ikuti. Saudara, enggak. Standar hidup kita Tuhan. Tapi boleh asik enggak? Boleh. Anak Tuhan jangan kuper. Anak Tuhan harus gaul. Anak Tuhan boleh nggak tahu lagu dunia? Boleh. Tapi lihat liriknya dong. Kalau liriknya menjatuhkan, buat apa didengerin? Ya. Oke, yang ketiga, pertobatan setiap hari kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9-10, jika kamu mengaku dosa, Allah adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa. Saudara, kita suami istri akan berantem tuh pasti ada selalu. Anak-anak melawan orang tua itu ada ya. Kemudian karyawan nakal-nakal ya pasti ada. Makanya itu dibutuhkan pertobatan setiap hari. Saudara, saya cerita ya. Saya ini kalau misalnya argumen sama suami atau sama teman, saya tuh tipe yang bukan bertobat karena lihat orangnya gitu. Maksudnya, oh yaudah deh, ini kasihan ya masih ini. Enggak. Saya tuh mudah sekali untuk gini. Nanti Roh Kudus sedih gak ya? Gitu loh. Saya tuh suka melo-melo sendiri gitu saudara. Saya menaruh posisi di mana bagaimana perasaan Tuhan melihat saya melakukan hal seperti itu. Itu menolong saya untuk bertobat setiap hari. Karena apa saudara? Kalau saudara bertobat karena lihat manusia, saudara nggak bertobat. Karena bisa aja yang saudara keselin orangnya nggak berubah-berubah, saudara. Betul ya? Tapi bagaimana saudara hidup bertobat setiap hari? Minta ampun. Pak Niko, gembala sidang kita, selalu minta ampun. Betul ya, Pastor Glory ya? Tuhan ampuni saya. Kenapa sih? Lalu Tuhan bukakan, pertobatan adalah penyembahan tertinggi loh saudara. Waktu saudara merasa rendah hati di hadapan Tuhan, saya berdosa, saya butuh Tuhan, saya gak punya apa-apa, itu penyembahan. Itu bukan nyanyi begini, bukan. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, saya ini kok suka marah-marah ya Tuhan ya. Aduh saya cerewet banget ya Tuhan. Itu penyembahan tertinggi. Bergaul sama yang punya kita. 4. Stop normalisasi dosa, mulai hidup kudus. Karena firman Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayo mulai pikirkan perkara-perkara yang kudus. Gak kompromi lagi. Saya tahu ada yang punya keterikatan, adiksi. Ayo kita sama-sama. Kalau gak kuat, gak apa-apa. Bilang sama temannya, doain gue dong, gue pengen berhenti nih. Atau bantuin dong. Gak apa-apa. Gak ada yang menghakimi saudara di sini, karena ini rumah buat saudara. Di rumah bapak ibu saudara marahin, tapi tetap akan meluk, bukan? Gereja ini juga akan begitu ya Pastor Glory ya. Buat siapapun yang mau hidupnya diubahkan, ayo sama-sama. Yuk, Pastor David bantuin saya dong. Mungkin mau malu sama saya, sama Pastor David. Mungkin laki-laki sama laki-laki. Ayo datangi. Saya gak mau kompromi lagi sama dosa. Karena ingat, Allah itu kudus. Dan standar dosa itu bukan standar Allah. Saya hamba Allah, saya harus menyatakan ini.
Tuhan mengasihi engkau, tapi Tuhan gak bisa kompromi dengan dosa. Next, yang terakhir, andalkan tuntunan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu diberikan kepada Tuhan, diberikan Allah Bapa untuk menuntun setiap hari saudara dan saya. Jadi ketika saudara bergaul sama Roh Kudus, hari demi hari, hidup saudara akan ditransformasi. Saya tutup khotbah ini dengan satu konfirmasi dari Pastor Glory tadi malam. Pastor Glory WA saya. Pastor Glory bilang, "Kak, aku dapat puasa dari Tuhan ya. Mulai besok ya, Pastor." Oke. Mulai besok hari Senin sampai hari Paskah, supaya Tuhan tuh bilang hidup kita mengalami transformasi yang seutuhnya. Kok bisa pas, saudara? Jadi saya ajak gak cuman pengerja jemaat, yuk kita mulai puasa besok sampai hari Minggu. Saudara, puasanya bebas. Saudara boleh tahan makan seharian, mau IF juga, intermittent fasting, kalau saudara lagi lakukan. Kemudian, tapi jangan lupa, jangan cuma puasa, tambah doa ya, maksudnya. Nanti tahan makan tapi ya udah gitu, tahan makan nonton drakor seharian gitu ya, itu juga nggak puasa namanya. Nah, ibu-ibu boleh drakornya ditahan-tahan dulu seminggu gitu ya, dipuasain. Anak-anak muda Instagramnya dipuasain dulu gitu ya, TikToknya. Bukannya nggak boleh, misalnya TikToknya scrollnya 3 jam sehari ya jadi sejam lah, lumayan loh, kemajuan 2 jam hilang gitu ya, puji Tuhan. Lalu kalau Om Jerry saya tahu kalau Om puasa baca Alkitabnya nambah ya Om, pasalnya ya Om ya. Om Jerry itu kalau lagi puasa pasalnya bertambah saudara, gitu. Bukan pasal KUHP, pasal Alkitab maksudnya. Jadi bertambah, jadi saudara bisa cari bentuk puasa apa yang saudara mau kasih. Oke, puji nama Tuhan. Saya undang imam musik yuk. Saya akan doa. Tuhan sayang sama Bapak Ibu Saudara semua. Dia gak menghakimi siapapun di tempat ini. Dia tidak menuding siapapun di tempat ini. Dia gak sedang bilang, kamu tuh orang berdosa. Enggak, Tuhan gak sedang begitu. Tuhan lagi buka tangannya dan bilang, aku bawa undangan buat engkau yang mau hidupnya nyenengin aku. More Holy Spirit, sentuh hati setiap anak-anakmu, sentuh hati kami Tuhan. Sudah nggak perlu takut, nggak perlu bilang aku mau berhenti A, B, C. No, cuma bilang ini, aku mau nyenengin Tuhan, cukup buat aku. Ya lalaba syaka, ya lalaba, 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 se lalaba, laba, 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 laba. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
mau nyenengin Tuhan. Cuman itu kok. Siapa yang mau nyenengin Tuhan? Pekerjaan, bisnis yang tidak berkenan, gaya hidup yang tidak berkenan, cara pikir yang tidak berkenan, adiksi. Oh Tuhan, minta sama Tuhan, aku mau nyenengin Tuhan. Nyenengin Tuhan aja. Nanti Tuhan tolong saudara. Tuhan tolong pasti. Tuhan tolong. Tuhan tuh lembut. Dia bukan Allah. Dia bukan Allah yang akan menghakimi engkau, tapi Dia Allah yang mengasihi engkau. Engkau yang mungkin berdosa karena sering melawan orang tua. Mungkin kau berdosa dan berkata, kenapa hidupku begini-gini aja, dalam pikiran. Saudara, kalau saudara mau, cukup taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, aku mau nyenangin engkau Tuhan. Aku mau nyenangin engkau. Aku mau nyenangin engkau. Aku mau nyenangin engkau. Aku mau nyenangin engkau. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang kau pengampunanmu, pengampunan yang kau, pengampunanmu ya Allah. Pengampunan yang turun, pengampunan siang ini, pengampunan, pengampunan yang kau, pengampunanmu ya Yesus. Pengampunan yang kau beri, katakan, pulihkanku. Pengampunanmu lebih besar dari dosa kami Tuhan. Kasih-Mu lebih besar dan menutupi segala pelanggaran. Tuhan, kami mau jadi garam, kami mau jadi terang. Kami mau biarkan asin kami bisa dinikmati oleh semua orang yang ada di dunia, supaya amanat agung itu boleh dilakukan. Dan ketika orang melihat, mereka memuliakan Bapa kami yang ada di surga. Dan mereka berkata, Yesus yang disembah berbeda dengan Allah-Allah lain di luar sana. Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang mati dan menyelamatkan untuk umat manusia. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu, berkati anak-anakmu Tuhan di dalam pergumulan masalah mereka Tuhan. Apapun yang mereka alami, bahkan ketika Tuhan saat ini mungkin di antara mereka belum, atau mungkin masih ada yang terus bergumul dengan dosa. Hari ini Roh Kudus, Engkau akan terus mengejar anak-anakmu untuk mencapai apa yang Engkau mau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba bicara selesai dan hamba berkata, gereja ini mengasihi semua orang, semua jemaat yang ada di gereja ini. Kami sebagai keluarga untuk kami bertumbuh menjadi tubuh Kristus yang terus Tuhan matang, dewasa rohani, dan terus Tuhan mengalami Engkau. Terima kasih Bapa. Dan kami juga akan mulai Tuhan mengambil puasa untuk besok sampai dengan Paskah, sesuai dengan tuntunan-Mu dalam hidup kami, supaya sungguh Tuhan ketika Paskah itu datang, hidup kami ditransformasi seutuhnya. Terpuji namamu yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan.